Ya, puji Tuhan. Kita sudah berdoa tadi untuk firman Tuhan ya. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita mau ucapkan ini dengan sungguh-sungguh. Kita imani dan kita aminkan. Haleluya. Kita pegang dada kita. 1, 2 ya. Siapa aku adalah apa kata firman Tuhan. Apa yang kupunya adalah apa kata firman Tuhan. Apa yang dapat kulakukan adalah apa kata firman Tuhan. Sekarang aku akan menerima firman Tuhan. Pikiranku fokus, hatiku murni menerima. Hidupku tidak akan sama lagi, karena aku adalah pemenang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mana suaranya? Haleluya. Silakan duduk. Puji Tuhan. Senang ada di tengah-tengah kita semua di tempat ini, dan kita bersuka cita tadi kita mendengar kesaksian dari Nang Mama Nova ya, bahwa ginjalnya tinggal 15% lagi, sudah stadium 5 atau stadium akhir, sehingga memang harus cuci darah 3 kali seminggu. Tetapi kita berdoa, haleluya, kita berdoa, kita mengimani kesembuhan itu. Dan kemarin diperiksa ulang, ternyata ginjal Enang Mama Nova sudah pulih. Katakan amin. Dan tidak perlu cuci darah lagi. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mujizat demi mujizat dikerjakan Tuhan di tempat ini. Itu karena kesehatian kita untuk hidup di dalam Tuhan. Amin. Untuk hidup di dalam Tuhan. Dan kemarin juga kita sudah mengadakan KKR di tempat ini, ya. Dan luar biasa urapan Tuhan, lawatan daripada Roh Kudus membangkitkan banyak orang di dalam KKR tersebut. Haleluya. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan keluargaku di dalam Tuhan, ya. Hari ini kita kembali masuk ke dalam seri surat Yudas. Dan hari ini adalah seri terakhir daripada surat Yudas. Kita sudah mendengar 3 seri sebelumnya. Seri pertama itu dari ayat 1 sampai 3 surat Yudas. Intinya di dalam 1 sampai 3 tersebut adalah berjuanglah untuk mempertahankan imanmu. Katakan amin. Haleluya. Seri kedua itu memang kita hanya sempat membahas 2 ayat, ayat 4 sampai 5 saja, tetapi kita banyak mengupas ajaran-ajaran palsu. Dan ada 2 ajaran palsu yang kita kupas pada waktu itu, yaitu ajaran palsu tentang perpuluhan dan ajaran palsu tentang penggembalaan, karena 2 ini sangat dahsyat daya rusaknya di dalam gereja-gereja. Dan kemudian seri ketiga dari surat Yudas, kita sudah mendengar ya, bahwa dari ayat 6 sampai ayat 16, di situ surat Yudas menelanjangi sifat dan karakter daripada pengajar-pengajar palsu, menelanjangi sifat dan karakter dari orang-orang yang dipakai iblis untuk menghancurkan gereja Tuhan. Sehingga kalau kita mengenali sifat dan karakter mereka, kita bisa menghindari mereka. Haleluya. Tetapi kami mau katakan kepada kita semua, keluargaku di dalam Tuhan, berjuanglah untuk mempertahankan imanmu. Karena sekarang ini ada begitu banyak kejatuhan anak-anak Tuhan akibat pengajar-pengajar palsu. Akibat serigala-serigala berbulu domba yang masuk menelusup ke gereja Tuhan, yang masuk menelusup ke tengah-tengah umat Tuhan. Dan pengajar-pengajar palsu ini dipakai iblis dengan luar biasa untuk merusak jemaat Tuhan. Dan kita akan lanjutkan pada saat ini di dalam surat Yudas. Itu kita mulai dari ayatnya yang ke-17.
Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita stop sampai di situ. Ingatlah akan apa yang sudah diajarkan oleh Yesus Kristus. Katakan amin. Tetapi bagaimana kita bisa mengingatnya kalau kita tidak mengetahuinya? Kenapa kita perlu mengingat apa yang sudah diajarkan oleh rasul-rasul? Karena untuk mengenali ajaran palsu, kita harus tahu ajaran yang benar. Kalau saya tidak tahu yang benar, maka saya tidak akan tahu mana yang palsu. Kenapa banyak kejatuhan umat Tuhan di luar sana akibat pengajaran-pengajaran palsu? Karena mereka tidak mengenal yang benar. Kenapa mereka tidak mengenal yang benar? Karena mereka tidak mengingat ajaran dari Yesus Kristus yang benar. Kenapa mereka tidak mengingat? Karena mereka tidak mengetahui. Kenapa tidak mengetahui? Karena mereka memang tidak pernah mau baca Alkitab dan merenungkannya setiap hari. Kami tetap menghimbau tidak bosan-bosannya kepada kita semua jemaat Tuhan, keluargaku di dalam Tuhan di tempat ini. Ayo baca Alkitab setiap hari, katakan amin. Satu perikop saja setiap hari. Kalau membaca satu perikop setiap hari dan merenungkan, itu mungkin cuma habis waktu setengah jam. Setengah jam setiap hari untuk mengenal pengajaran Yesus Kristus. Sementara kita membuang berjam-jam di depan TV untuk hal-hal yang tidak berguna. Kita berjam-jam scrolling Facebook, scrolling TikTok, scrolling Instagram, scrolling YouTube. Habis berjam-jam, nggak terasa sudah 5 jam. Padahal kita tetap tidak mau mengeluarkan waktu kita minimal setengah jam saja setiap hari untuk kita membaca firman Tuhan. Kalau kita tidak tahu, bagaimana kita bisa ingat pengajaran Yesus yang benar? Kalau kita tidak bisa ingat pengajaran Yesus yang benar, bagaimana kita bisa mengenali pengajaran-pengajaran palsu di luar sana? Kita akan dengan gampangnya jatuh kepada pengajaran-pengajaran palsu. Dan itulah yang terjadi ke banyak orang Kristen sekarang ini. Kami selalu berdoa supaya tidak ada satupun dari kita, keluargaku di dalam Tuhan, di sidang jemaat Tuhan di tempat ini yang terjatuh karena pengajaran-pengajaran palsu. Tetapi kami senantiasa menghimbau dan kami selalu berdoa supaya Roh Kudus menggerakkan setiap orang di tempat ini untuk mau membaca firman Tuhan setiap hari. Katakan amin. Supaya bisa mengingat pengajaran yang benar, supaya bisa mengenali pengajaran yang palsu. Ayat 18. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Banyak orang Kristen tidak peduli tentang akhir zaman. Banyak orang Kristen lebih peduli tentang tanda-tanda akhir zaman. Banyak perdebatan di antara orang Kristen, kapan antikris datang? Siapa antikris? Dari negara mana antikris berasal? Itu perdebatan sampah. Karena masalah waktu itu hanya Tuhan yang tahu. Katakan haleluya.
Tetapi kalau dikatakan menjelang akhir zaman, ada tanda-tanda yang tidak bisa dipungkiri karena terlihat oleh semua orang. Bahwa kita sekarang ini sudah hidup di akhir zaman. Kenapa? Karena firman berkata bahwa pada akhir zaman Tuhan akan mengumpulkan bangsa Israel di dalam satu negara. Ke tempat di mana Tuhan sudah janjikan kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, kepada Musa, yaitu tanah Kanaan. Dan setelah beratus tahun bangsa Israel tercerai-berai di seluruh dunia ini, tahun 1948 Israel memiliki negara kembali. Dan itu persis di tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Itu persis di tanah di mana Daud membangun kerajaannya, dan itu persis di mana Raja Salomo membangun bait suci Allah. Dan itu tanda tidak bisa dipungkiri karena semua orang melihat. Dan sejak 1948 sampai sekarang, negara Israel yang sekarang ini mengalami banyak pertempuran. Baru saja berdiri, sudah diserang oleh beberapa negara Arab. Dan hanya tempo 6 hari saja Israel berhasil memenangkan pertempuran. Beberapa tahun kemudian juga kembali diserang oleh beberapa negara Arab. Dan Israel kembali memenangkan pertempuran. Ada beberapa pertempuran demi pertempuran demi pertempuran yang dimenangkan oleh Israel. Dan terakhir pertempuran dengan Iran kemarin. Kenapa Israel selalu Tuhan menangkan? Karena itu tanda akhir zaman yang harus dipenuhi. Dan semua kita melihat. Itu membuktikan kita sedang hidup di akhir zaman. Itu tanda yang pertama yang tidak bisa kita pungkiri. Tanda kedua yang kita tidak bisa pungkiri juga ada di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5. Ini juga tanda yang tidak bisa kita pungkiri bahwa kita sekarang ini sedang berada di akhir zaman. 2 Timotius 3 ayat 1-5. Bunyi firman Tuhan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang sudah lihat masa yang sukar sekarang terjadi? Sudah ya? Nyari kerja makin sukar, uang malah kering di pasar. Betul? Kejahatan makin bertambah. Ya, 2 Timotius 3 ayat 1-5. 2 Timotius 3 ayat 1-5. Ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Bukankah orang-orang seperti ini sudah banyak di tengah-tengah kita? Bukankah orang-orang, tetap ayat 2, ya tolong ayat 2 tetap. Bukankah orang-orang yang mencintai dirinya sendiri, yang menjadi hamba uang, yang membual, yang menyombongkan diri, yang pemfitnah, yang suka berontak, bukankah itu sudah banyak di tengah-tengah kita? Ayat 3. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Bukankah orang-orang seperti ini juga sudah banyak di tengah-tengah kita? Orang yang tidak tahu dan tidak mau mengasihi, orang yang tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, suka menggosip, tidak dapat mengekang diri, garang atau parbada, tidak suka yang baik. Bukankah orang-orang seperti ini juga sudah banyak di tengah-tengah kita?
Ayat 4. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Bukankah orang-orang seperti ini juga sudah banyak di tengah-tengah kita? Ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Orang-orang yang dikatakan di dalam ayat ini yang merupakan tanda nubuatan daripada akhir zaman sudah dipenuhi. Bukan akan dipenuhi lagi, tetapi sudah dipenuhi. Bangsa Israel kembali menempati tanah Kanaan yang sudah dijanjikan Allah kepada Abraham, itu juga sudah dipenuhi. Segala nubuatan tentang Yesus di dalam Alkitab ini sudah dipenuhi. Segala nubuatan tentang akhir zaman juga dipenuhi. Itu kenapa kita harus membaca Alkitab ini. Katakan amin. Karena hanya satu buku inilah kitab suci yang benar. Kenapa saya katakan hanya satu buku ini? Karena tidak ada satu nubuatan pun, tidak ada satu titik koma pun yang tidak digenapi. Haleluya. Kembali ke Yudas tadi. Kita sedang hidup di akhir zaman. Tanda-tanda sudah dipenuhi. Dan juga dikatakan lagi di dalam Yudas tadi, di dalam Yudas ayatnya yang ke 18 tadi, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Di akhir zaman juga akan muncul pengejek-pengejek. Kita bukan hanya menghadapi pengejek-pengejek dari agama lain yang mengejek iman kita, yang mengejek Tuhan kita, tetapi kita juga menghadapi pengejek-pengejek dari dalam gereja sendiri. Ada pendeta doktor, untungnya bukan dari GPDI, yang di dalam konten-kontennya di YouTube itu selalu mengejek khotbah tentang mujizat, selalu mengejek khotbah tentang bahasa roh, selalu mengejek orang yang berbahasa roh. Pengejek. Tetapi ada lagi pengejek-pengejek jenis baru yang dimunculkan oleh iblis. Pengejek-pengejek yang hidup menuruti hawa nafsu. Kita melihat kemarin beberapa kali berita. Ada pendeta gembala yang mencabuli jemaat Tuhan di tempat dia menggembalakan. Ada pengerja yang berzina dengan sesama pengerja. Mereka mengejek kekudusan daripada Allah yang Maha Kudus yang mereka layani. Itulah pengejek-pengejek jenis baru yang dimunculkan iblis dari tengah-tengah gereja. Kami kemarin beberapa waktu yang lalu tiba-tiba muncul di YouTube saya, di beranda saya, sebuah podcast. Di podcast itu yang diwawancari adalah salah satu pemusik rohani yang sudah dipakai di banyak gereja besar. Dia melayani sekitar 3 atau 4 kali seminggu. Dan di dalam podcast tersebut pemusiknya sudah terkenal katanya. Saya nggak tahu siapa yang terkenal. Untuk saya yang terkenal itu cuma istri sayanya. Ya, betul. Untuk suami harus istri yang paling terkenal. Betul suami-suami? Betul? Amang tahe. Katanya sudah terkenal.
Tetapi pemusik ini mengaku dia melayani di gereja. Setelah pulang dari gereja, sesudah selesai dalam pelayanan dia tetap mabuk-mabukan, minum minuman keras. Dia tetap melakukan hubungan seks bebas. Tidak ada kekudusan. Dia mengejek Allah yang Maha Kudus yang dia layani. Karena seharusnya Allah yang Maha Kudus hanya bisa dilayani orang-orang yang hidup kudus. Tetapi banyak sekarang pelayan-pelayan yang mengejek kemahakudusan Allah dengan cara hidup tidak kudus. Pengejek. Ada lagi pelayan-pelayan sesudah melayani, pada waktu firman diberitakan, merasa tidak perlu mendengar firman Tuhan. Aku kan sudah pelayan. Emang kalau sudah pelayan bukan jemaat Tuhan yang butuh firman Tuhan? Dan pengejek-pengejek ini dimunculkan iblis untuk menjatuhkan jemaat Tuhan yang lain. Karena pada saat jemaat Tuhan melihat ketidakkudusan hidup dari seorang pelayan, maka jemaat Tuhan tersebut jatuh. Pelayan aja kayak gitu hidupnya, ngapain aku kayak gini susah-susah. Betul? Dan ini juga sudah terjadi di akhir zaman ini. Ayat 19. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Pengejek-pengejek ini dikuasai oleh keinginan mereka dan hidup tanpa Roh Kudus. Loh, kok tahu hidup tanpa Roh Kudus? Pohon dikenal dari buahnya. Betul apa betul? Kalau dia memiliki Roh Kudus, maka dia hidup akan dipimpin oleh Roh Kudus. Ini ada banyak pelayan-pelayan Tuhan di gereja-gereja, sudah 5 tahun melayani Tuhan, tapi tidak pernah menghasilkan buah-buah roh. Orang-orang tersebut adalah pengejek-pengejek yang menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Saya mau katakan kepada kita semua pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, yang melayani di ibadah, baik yang membersihkan gereja, menerima tamu, pelayan perjamuan kudus, kolektan, pelayan musik, pelayan singer, WL. Ketahui siapa yang engkau layani, katakan amin. Yang engkau layani adalah Allah yang Maha Kudus. Hargai kemahakudusan Allah yang engkau layani dengan cara hidup kudus. Katakan amin. Katakan haleluya. Hidup kuduslah. Karena yang kita layani adalah Allah yang Maha Kudus. Katakan haleluya. Kalau cuman sekedar kemampuan, satu saat Tuhan akan buka aibmu. Seharusnya kita melayani dengan urapan Tuhan. Katakan amin. Ayat 10. Ayat 20 ya. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Katakan amin. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Karena ada banyak iman. Saya dulu punya teman namanya Iman Lubis katanya. Ada iman sekedar iman, tetapi ada iman yang paling suci, yaitu iman yang bertumbuh karena kebenaran firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan dikatakan iman kita bertumbuh karena mendengar, yaitu mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Katakan haleluya. Itulah iman yang paling suci, iman yang bertumbuh dan dibangun
di atas kebenaran firman Tuhan. Beban kami, tanggung jawab kami sebagai gembala di tempat ini, sebagai pengkhotbah, sebagai pemberita Injil sangat berat. Karena kami berurusan dengan iman dari setiap jemaat Tuhan di tempat ini yang harus bertumbuh karena firman yang kami beritakan. Itu kenapa keluargaku di dalam Tuhan, kami sudah lama memutuskan untuk memberitakan firman Tuhan apa adanya, seperti yang Roh Kudus suruh sampaikan. Itu yang kami sampaikan. Tidak dipoles-poles, tidak diimut-imutin, tidak dibuat dengan kata-kata manis. Kalau Roh Kudus itu menyuruh kami memberitakan firman yang berupa teguran, maka kami akan beritakan itu. Kami tidak pernah takut menyinggung perasaan orang yang mendengar. Kami siap untuk dimusuhi orang yang mendengar kalau dia tidak suka dengan firman yang kami beritakan. Kami siap untuk tidak populer. Karena tanggung jawab kami sebagai pemberita Injil sangat berat. Yuk kita lihat di dalam Yehezkiel 3 ayat 18 sampai 19. Yehezkiel 3 ayat 18 sampai 19. Bunyi firman Tuhan. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan mereka atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Jadi keluargaku di dalam Tuhan, Tuhan menuntut pertanggungan jawab kepada kami gembala, kepada kami pemberita Injil, kepada setiap pengkhotbah, termasuk pengkhotbah yang ada di Parsahutaun, termasuk pengkhotbah yang ada di STM. Makanya hati-hati kalau ditunjuk untuk berkhotbah di STM, di Parsahutaun. Itu bukan untuk kebanggaan, tetapi itu tugas dengan tanggung jawab yang sangat besar. Karena nyawa orang yang mendengar firman yang engkau beritakan itu dituntut pertanggungjawabannya atasmu. Itu kenapa saya dengan Ibu Gembala, kalau memberitakan firman untuk persiapannya, kami lebih banyak berdoa. Supaya Tuhan beritahukan, supaya Roh Kudus beritahukan apa yang harus kami beritakan. Dan supaya Roh Kudus beri keberanian untuk memberitakan. Banyak pemberita Injil, banyak gembala, pendeta, pengkhotbah yang takut memberitakan apa adanya. Karena takut kehilangan popularitas. Karena takut kehilangan undangan-undangan untuk berkhotbah berikutnya. Karena takut dimusuhi orang. Karena takut dibenci orang. Karena takut diejek orang. Tetapi dia tidak takut dengan pertanggungjawaban yang Tuhan minta kepadanya nanti. Kalau karena firman yang kami beritakan, orang tidak menyukai kami, enggak apa-apa. Karena kami tahu jemaat Tuhan di tempat ini tetap menyayangi kami. Amin. Haleluya. Kami tahu Tuhan tetap menyayangi kami. Kami siap untuk tidak dikenal siapapun di luar sana.
Karena kami tahu jemaat Tuhan di tempat ini mengenal kami dengan benar. Katakan haleluya. Dan kami tahu Tuhanku mengenal aku. Apa gunanya saya dikenal oleh semua orang di luar sana, tapi begitu saya mati menghadapi tahta pengadilan dan Tuhan berkata, "Enyahlah engkau Sucipto Lubis, aku tidak mengenal engkau." Untuk apa? Ayat berikutnya 19. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya. Baca baik-baik. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Saya, gembala di tempat ini, pemberita Injil, pengkhotbah, juga harus menyelamatkan nyawaku. Dengan cara apa? Memberitakan firman yang benar, apapun resikonya. Karena kalau tidak, dan ada yang mati di dalam kesalahannya karena merasa tidak tertegur oleh firman Tuhan, maka nyawa tersebut akan ditanggungkan kepadaku, sehingga aku kehilangan keselamatanku. Jadi nggak gampang berkhotbah, nggak gampang. Ada yang pernah berkata, khotbah Pak Gembala nggak bagus, saya nggak butuh khotbah yang bagus. Saya tidak pernah berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan aku khotbah yang bagus, nggak pernah. Saya hanya berkata kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, Tuhan urapi aku Tuhan, sehingga firman yang hamba beritakan bisa merubahkan jemaat Tuhan, paling tidak satu orang saja Tuhan. Karena pada saat satu orang saja dirubahkan oleh firman Tuhan yang kami beritakan, seluruh isi surga berpesta, bersorak-sorai. Katakan amin. Saya tidak butuh khotbah yang bagus. Saya butuh khotbah yang diurapi, yang bisa merubahkan paling tidak satu orang saja pun Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pada waktu Rasul Paulus sudah membangun jemaat di Efesus. 3 tahun dia berada di Efesus untuk membangun jemaat. Dan kemudian dia mau pergi meninggalkan Efesus dan tidak akan kembali lagi ke Efesus karena dia memiliki tugas yang lain, tugas pelayanan yang lain. Maka Paulus memanggil penatua-penatua jemaat di sidang jemaat Efesus. Dan kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 26 sampai 27. Kisah Para Rasul 20 ayat 26 sampai 27. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu, Paulus berkata kepada penatua-penatua jemaat Efesus, bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Ayat 27. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu, bukan sebagian yang menyenangkan saja, seluruh. Sehingga tangan Paulus bersih dari nyawa yang akan binasa, karena dia juga tahu firman Tuhan yang ada di dalam Yehezkiel tadi. Ayat 26 kembali, tolong, Kisah Rasul 20 ayat 26 tadi, tolong kembali. Dan saya Sucipto Lubis, gembala di tempat ini, juga berkata pada hari ini, aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa, karena aku memberitakan seluruh maksud Tuhan kepadamu. Haleluya.
Haleluya. Kalau di dalam Yudas tadi, kembali ke Yudas ayat yang ke-20 tadi. Kalau di dalam Yudas ayat 20 tadi dikatakan untuk kita membangun diri kita di atas dasar iman yang paling suci. Berarti kita harus mendengar firman pengajaran yang benar, yang sehat. Dan sama seperti pohon bertumbuh, itu dahan-dahan yang sudah layu, dahan-dahan yang tidak berguna harus dipangkas, betul? Supaya bertumbuh. Dosa dipangkas dari hidup kita. Ego dipangkas. Kesombongan dipangkas. Kecanduan dipangkas. Pikiran negatif dipangkas. Supaya kita bertumbuh, dan itulah fungsi daripada firman Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan yang kita dengar itu hanya enak di telinga, menyenangkan hati kita saja, kita tidak pernah merasa tertegur oleh firman Tuhan yang diberitakan oleh si gembala, itu berarti si gembala sedang dipakai iblis sebagai pengajar palsu. Bagaimana mungkin firman cuman tentang berkat, kasih bisa menumbuhkan seseorang, sementara orang tersebut dosanya tidak pernah ditegur oleh firman. Bertumbuhlah, bangunlah diri kita di atas dasar iman yang paling suci. Katakan amin. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Kami mau katakan, keluargaku di dalam Tuhan, pada saat kita berdoa, kita memulai pembicaraan kepada Tuhan, dan Tuhan merespon kita. Tetapi pada saat kita membaca firman Tuhan, Tuhan berbicara kepada kita dan kita merespon. Dua-duanya harus dilakukan supaya ada hubungan dengan Tuhan. Katakan amin. Kita harus berdoa di dalam Roh Kudus, tetapi kita juga harus mengerti, membaca dan hidup di dalam firman Tuhan. Baru iman kita bisa bertumbuh. Katakan amin. Haleluya. Ayat 21. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Di dalam KKR kemarin kita sudah mendengar firman Tuhan bahwa kehidupan yang kekal, tempat di surga yang kekal, Tuhan sudah sediakan bagi kita. Amin. Haleluya. Itu adalah rahmat bagi kita oleh pengorbanan Yesus Kristus. Tetapi sebelum itu kita tempati, kita masih hidup di dunia ini. Itu kenapa dikatakan di sini kita harus memeliharakan diri kita di dalam kasih Allah. Haleluya. Di ayat sebelumnya kita harus membangun diri kita di atas dasar iman yang paling suci. Sekarang dikatakan kita juga harus memelihara diri kita dalam kasih Allah. Kenapa? Karena apabila kita memiliki iman, pengharapan, dan kasih, maka kita siap untuk tetap bangkit seberapa banyak pun kita jatuh. Haleluya. Haleluya. Harus ada iman, pengharapan, dan kasih. Sebelum rahmat Tuhan itu benar-benar terjadi untuk kita, untuk kehidupan yang kekal.
Ayat 22. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Ayat 23. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Jadi kita bukan hanya dituntut membangun diri di dalam iman kita, bukan hanya dituntut untuk menjauhkan diri dari pengajaran-pengajaran palsu, bukan hanya dituntut untuk mempertahankan iman kita, tetapi kita juga dituntut untuk menjangkau. Haleluya. Dengan kasih, dengan belas kasihan, kita menjangkau dan merampas jiwa dari orang-orang yang kita kasihi ini dari api neraka. Mungkin ada di antara kita yang anaknya sedang tidak bertobat. Mungkin ada yang suaminya sedang tidak bertobat. Mungkin ada istrinya yang sedang tidak bertobat. Mungkin ada adik, orang tua, atau siapapun yang dikasihi yang tidak bertobat. Dengan belas kasihanmu, rampas mereka dari api. Haleluya. Beritakan firman kebenaran Tuhan. Katakan kepada mereka, jika engkau tidak terima Yesus, engkau akan binasa di api neraka itu. Sebelum engkau masuk neraka, hidupmu di dunia ini pun akan terasa seperti di neraka. Rampas mereka dari api itu. Haleluya. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Kita harus merampas sebanyak-banyaknya jiwa orang dari api neraka dengan cara berbelas kasihan. Tidak memusuhi mereka, tidak membenci mereka, ramah terhadap mereka, beritakan firman terhadap mereka, tetapi jangan tercemari oleh pakaian mereka yang sudah cemar oleh dosa. Ada pernah seorang anak muda dulu ya berkata kepada kami, kalau untuk menginjil ke orang-orang yang tidak kenal Tuhan, kita harus berlaku seperti mereka, dia katakan. Jadi kalau dia suka minuman keras, ya kita sekali-sekali minum minuman keras katanya. Lantas saya bertanya, kalau dia penzina, apakah engkau harus berzina juga sekali-sekali? Kalau dia penjudi, maka engkau harus berjudi sekali-sekali. Tuhan sudah jelas berkata melalui surat Yudas ini, jangan, bencilah dan jangan tercemari oleh pakaian mereka yang sudah dicemari oleh dosa. Amin. Haleluya. Kita berbelas kasihan kepada orang-orang yang mau kita rampas jiwanya dari api neraka, tetapi kita juga harus membentengi diri sehingga kita tidak tercemari oleh pakaian mereka yang sudah tercemar oleh dosa. Karena kalau tidak, maka kita pun akan tercemari oleh dosa. Bagaimana mungkin orang yang kehilangan keselamatannya bisa merampas orang lain dari api neraka, sementara orang ini juga ikut di api itu. Jadi kekasihku di dalam Tuhan, keluargaku di sidang Jemaat GPDI Pemenang ini, tunjukkan belas kasihanmu kepada mereka-mereka yang ragu-ragu, kepada mereka-mereka yang masih perlu diselamatkan. Tetapi lindungi dirimu dari pakaian mereka yang sudah tercemari oleh dosa. Katakan amin. Haleluya. Ayat 24. Ada 2 ayat lagi ya, sabar. Ayat 24 dan 25 ini adalah penutup daripada surat Yudas.
Ayat 24 dikatakan, bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tidak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya. Surat Yudas ini ditutup dengan 2 ayat. Ayat 24 ini berkata, bagi Dia, yaitu Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, yang berkuasa. Amin. Yang berkuasa. Kristus yang kita sembah memiliki kuasa di surga dan di bumi. Dan Dia juga berkuasa menjaga kita. Haleluya. Supaya jangan tersandung, supaya jangan bernoda, dan supaya penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan Tuhan. Jadi jangan takut, keluargaku di dalam Tuhan, di dalam melangkah di dalam hidup ini. Karena Tuhan yang engkau sembah adalah Tuhan yang berkuasa, yang sanggup. Katakan amin. Haleluya. Kalau Tuhan sanggup memulihkan Inang Mama Nova, kenapa Tuhan tidak sanggup memulihkan penyakit kanker daripada Inang Mama Rika? Kalau Tuhan sanggup memulihkan lutut kiri anak kami Sudewo, yang sudah disuruh, diharuskan, diwajibkan oleh 2 dokter ahli untuk operasi karena ACL-nya putus, dan dengan hanya doa 3 minggu, tanpa obat, tanpa dokter, tanpa terapi, lutut anak kami pulih, sembuh, sempurna. Kalau Tuhan yang sanggup untuk itu, kenapa Tuhan tidak sanggup memulihkan masa depan kehidupan ekonomi dari Pak Tumora? Apakah kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah berkuasa menjaga supaya kita jangan tersandung, supaya kita tidak bernoda, bukan hanya membentengi hidup kita, tetapi Dia juga memegang kita dengan tangan kanannya yang menjadikan pemenang. Haleluya. Sehingga kita penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan Tuhan. Anak Tuhan tidak boleh tidak gembira, karena itu ukuran imannya. Kalau dia tidak gembira, itu berarti dia sedang meragukan kekuasaan Tuhan, meragukan kesanggupan Tuhan untuk menjaganya, untuk memulihkannya, untuk membuat dia tidak tersandung. Ayat 25 sebagai ayat yang terakhir. Allah yang Esa Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, yang sudah menebus kita, bukan hanya menebus jiwa kita, tetapi juga menebus kehidupan kita. Bukan hanya menyediakan tempat di surga, tetapi juga menyediakan surga di dalam hidup kita selama kita di bumi. Siapa di sini yang sedang butuh jawaban doa? Angkat tangan. Tuhanmu berkuasa. Tuhanmu sanggup. Imani itu. Haleluya. Karena firman berkata, jadilah seperti imanmu. Ini adalah seri surat Yudas yang terakhir. Minggu depan kita akan masuk seri tentang iman. Karena memang kita harus menjaga iman kita. Tetapi satu hal yang pasti, keluargaku di dalam Tuhan, berjuanglah untuk mempertahankan imanmu. Haleluya. Dari apapun, dan andalkan Tuhan, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup, yang berkuasa
Jangan pernah ragukan kuasa Tuhan. Sebentar kita akan menerima tubuh dan darah Yesus. Kami minta pemain musik, singers untuk ke depan. Ini bukan roti lagi, tetapi ini adalah tubuh Yesus yang tercabik-cabik. Ini bukan strup lagi, tetapi ini sudah dirubah Tuhan menjadi darah Yesus yang tercurah menebus kita. Tetapi kami mau ingatkan keluargaku di dalam Tuhan, sebelum kita menerima tubuh dan darah Yesus ini, masing-masing kita apabila masih memiliki akar pahit, ampunilah orang yang bersalah kepadamu, ampunilah orang yang menyakitimu, supaya dosamu juga diampuni oleh Tuhan. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Kami mengundang pelayan perjamuan kudus untuk datang ke depan, dan kami mengundang kita bangkit berdiri semua. Darahnya amat kuasa.